Saksikan kesuksesan sejati dan orang-orang yang sangat sukses menjaga tindakan mereka tetap pribadi. Berikut adalah 15 perilaku tersembunyi yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar sukses. Selamat datang di Alux. Pertama, observasi diam-diam. Sekarang, kisah sukses seringkali mengaitkan kemenangan dengan tindakan tanpa henti. Namun, pahlawan kemenangan yang tidak dikenal adalah observasi diam-diam. Individu yang sukses menumbuhkan pemahaman yang mendalam tentang lingkungan mereka bukan dengan berbicara tetapi dengan mengamati. Dengan mengamati dengan tenang dan menyerap detail-detail kecil di sekitar mereka, mereka menavigasi papan catur kehidupan yang rumit. Mereka memahami dinamika halus dalam sebuah rapat, kata-kata yang tidak terucapkan dalam negosiasi, atau ekspresi mikro yang berkedip-kedip di berbagai tempat. Observasi yang waspada dan disengaja ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang tepat, mengantisipasi tantangan potensial, dan memanfaatkan peluang yang mungkin diabaikan orang lain. Perilaku ini sebagian besar tersembunyi, tetapi merupakan dasar dari kesuksesan mereka. Lain kali Anda memasuki ruangan, cobalah kurangi bicara, perbanyak observasi, dan biarkan pengetahuan diam-diam memberdayakan tindakan Anda. Refleksi rutin. Kesuksesan bukanlah perjalanan yang linear. Ini adalah jalan yang bergejolak dan berliku yang syarat dengan pelajaran yang menunggu untuk diurai. Orang-orang sukses meluangkan waktu dari jadwal mereka yang padat bukan hanya untuk bersuka cita atas kemenangan mereka, tetapi juga untuk merenungkan pengalaman mereka secara mendalam. Mereka terlibat dalam evaluasi diri yang konsisten, membedah keputusan, tindakan, dan hasil mereka dengan cermat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan wawasan yang berharga, memahami kesalahan mereka, dan mengakui kemenangan mereka. Kebiasaan ini membantu mereka tumbuh lebih bijaksana, memungkinkan mereka untuk menyusun strategi yang lebih baik untuk usaha-usaha di masa depan. Kedermawanan yang halus. Kedermawanan di antara orang-orang sukses tidak selalu disiarkan di media sosial atau di berita utama. Kedermawanan seringkali mengambil bentuk yang lebih bersahaja dan konsisten. Individu yang sukses memahami nilai intrinsik dari memberi tanpa mengharapkan untuk menerima. Baik itu berbagi pengetahuan, sumber daya, atau waktu, mereka secara diam-diam berkontribusi pada kesejahteraan orang lain dan komunitas mereka. Kedermawanan yang halus ini bukan hanya tentang sumbangan uang. Ini tentang menciptakan nilai, mendorong pertumbuhan, dan berkontribusi secara positif kepada dunia di sekitar mereka. Praktik ini bukan untuk penghargaan publik, tetapi perilaku yang sangat mendarah daging yang mencerminkan pemahaman mereka tentang kesuksesan sebagai pengalaman bersama kolektif. Ini adalah pengakuan bahwa kesuksesan tidak tercipta secara terpisah. Mereka tahu bahwa ada cukup kue untuk semua orang. Kegigihan yang tenang. Di balik setiap kisah sukses terdapat kisah tentang tekad dan kegigihan yang tak kenal lelah yang seringkali tersembunyi dari sorotan. Individu yang sukses menganut etos kerja yang tak kenal lelah, dengan tekun menghadapi tantangan dan kemunduran. Fokus mereka bukanlah pada pengakuan langsung, tetapi pada tujuan jangka panjang yang memandu upaya mereka hari demi hari. Perjalanan ini dipenuhi dengan rintangan dan penentang. Namun, mereka bertahan dengan tenang, berkomitmen pada visi mereka dan proses yang dibutuhkan untuk mewujudkannya. Sementara yang lain mungkin mencari kemenangan cepat atau penegasan publik, individu-individu ini memahami bahwa kesuksesan sejati adalah puncak dari upaya kecil yang konsisten dari waktu ke waktu. Kegigihan mereka yang tenang adalah bukti ketahanan dan keyakinan mereka yang tak tergoyahkan pada kemampuan mereka untuk mencapai kehebatan, bahkan ketika peluang tampaknya bertentangan dengan mereka. Kegigihan yang tersembunyi ini adalah sifat kuat yang secara signifikan berkontribusi pada kesuksesan akhir mereka dan warisan yang mereka bangun. Mendengarkan secara aktif. Di ruang gema dunia saat ini, individu yang benar-benar sukses membedakan diri mereka melalui kekuatan mendengarkan secara aktif. Ini bukan sekadar tentang mendengarkan kata-kata. Ini tentang memahami, menafsirkan, dan menghargai esensi dari apa yang dikomunikasikan. Mendengarkan secara aktif membutuhkan perhatian penuh, fokus, dan keterlibatan. Atribut yang sengaja dikembangkan oleh orang-orang sukses. Praktik ini memungkinkan mereka menyerap berbagai perspektif, mengumpulkan wawasan, dan membangun hubungan yang bermakna. Sementara banyak orang cepat berbicara, individu yang sukses seringkali mengambil langkah mundur untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, membuktikan bahwa terkadang diam berbicara lebih keras daripada kata-kata. Saat berinteraksi dengan orang lain, mereka tidak menyiapkan respons sambil setengah mendengarkan. Mereka sepenuhnya hadir, menghargai nuansa percakapan, dan merespons dengan penuh perhatian. Pendekatan ini tidak hanya menumbuhkan kepercayaan dan rasa hormat di antara kolega dan rekan Anda, tetapi juga memberi mereka informasi berharga yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Pada
berharga yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Pada akhirnya, ini adalah seni halus yang memainkan peran penting dalam kesuksesan mereka, berkontribusi pada pengambilan keputusan yang tepat, hubungan yang ditingkatkan, dan pemahaman yang lebih dalam tentang lingkungan mereka dan orang-orang di dalamnya. Konsumsi yang penuh perhatian. Di tengah era digital yang dibanjiri informasi, orang-orang sukses dengan cermat memilih apa yang mereka konsumsi. Ini bukan soal kuantitas, tetapi soal kualitas. Mereka memahami bahwa setiap informasi yang diserap memengaruhi pola pikir, perilaku, dan keputusan mereka. Konsumsi yang penuh kesadaran tidak hanya terbatas pada media, tetapi juga mencakup jenis makanan, hiburan, dan bahkan teman yang mereka pilih. Bagi orang-orang ini, waktu adalah aset yang tak ternilai, dan menyia-nyiakannya untuk konten yang remeh, negatif, atau tidak produktif adalah hal yang tidak dapat dinegosiasikan. Mereka menyaring informasi, tertarik pada pengetahuan yang memperkaya, memberdayakan, dan selaras dengan tujuan dan nilai-nilai mereka. Pendekatan selektif ini memastikan mereka terus belajar, tetap terinspirasi, dan mempertahankan pola pikir yang positif dan fokus tanpa terbebani oleh kebisingan yang tidak relevan yang seringkali memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Konsumsi yang penuh kesadaran juga mencerminkan kesadaran dan pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri dan tujuan seseorang. Orang-orang yang sukses sangat menyadari kelemahan dan kekuatan mereka dan mereka dengan sengaja mengonsumsi konten yang akan membantu mereka untuk tumbuh, berkembang, dan bergerak lebih dekat ke tujuan mereka. Informasi yang mereka konsumsi seringkali digunakan sebagai alat untuk pengembangan pribadi dan profesional, bukan sekadar sarana hiburan atau pengalih perhatian yang tidak masuk akal. Bimbingan yang tidak diungkapkan. Sekarang, sementara kisah sukses seringkali menyoroti kecemerlangan individu, banyak profesional yang berkembang secara diam-diam terlibat dalam bimbingan, baik menerima bimbingan atau memberikannya. Mereka memahami bahwa pengetahuan itu berharga ketika dibagikan. Namun, proses ini seringkali terjadi di balik layar tanpa pengakuan atau pengakuan publik. Individu-individu yang sukses ini adalah pembangun senyap yang membantu membina generasi pemikir, pemimpin, dan inovator berikutnya. Mereka melihat bimbingan bukan sebagai proses formal yang terstruktur, tetapi sebagai pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan wawasan yang berkelanjutan dan alami yang terjadi dalam interaksi sehari-hari. Pendekatan mereka terhadap bimbingan bersifat halus tetapi substansial, memberikan dukungan dan bimbingan dengan cara yang mungkin tidak langsung terlihat tetapi berdampak besar. Sekarang, bimbingan yang tidak diungkapkan ini bukan tentang membangun reputasi atau mendapatkan perhatian publik. Ini tentang membuat dampak positif yang nyata pada kehidupan dan karir orang lain. Dampak berantai dari kontribusi senyap ini bisa sangat besar, menumbuhkan budaya belajar, kolaborasi, dan dukungan yang tidak hanya menguntungkan individu yang terlibat langsung, tetapi juga komunitas yang lebih luas dan industri secara keseluruhan. Pengambilan risiko yang diperhitungkan. Individu yang sukses secara inheren memahami pentingnya mengambil risiko. Namun, ini bukanlah permainan yang impulsif dan sembrono, tetapi langkah-langkah yang diperhitungkan dengan baik. Orang-orang ini mahir dalam mengevaluasi potensi keuntungan dan kerugian dari suatu keputusan, dengan cermat menimbang pro dan kontra sebelum mengambil tindakan. Pengambilan risiko yang diperhitungkan adalah produk dari analisis menyeluruh, pemahaman mendalam tentang dinamika pasar, dan kepekaan waktu yang intuitif. Orang-orang ini tidak hanya melempar dadu, mereka membuat taruhan yang terinformasi berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan wawasan. Seringkali, risiko yang mereka ambil tidak langsung terlihat oleh penonton saat mereka dengan tenang menavigasi ketidakpastian, membuat langkah-langkah halus namun menentukan yang mendorong mereka menuju tujuan mereka. Pengambilan risiko yang diperhitungkan bukanlah tentang menjadi tidak takut. Ini tentang menguasai rasa takut, memahaminya, dan menggunakannya sebagai alat untuk membuat keputusan yang cerdas. Orang-orang sukses memanfaatkan kekhawatiran mereka dan menggunakannya sebagai katalisator untuk bertindak, bukan sebagai penghalang. Inti dari perilaku ini adalah keyakinan dan kepercayaan yang mendalam terhadap kemampuan mereka untuk menavigasi medan yang tidak pasti dan muncul sebagai pemenang. Pembelajaran yang tidak mencolok. Bagi orang-orang yang sangat sukses, pembelajaran adalah proses seumur hidup yang terus berkembang. Komitmen mereka untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru tidak dapat dinegosiasikan dan tidak tergoyahkan, tetapi seringkali tidak diperhatikan oleh orang lain. Ini bukan tentang mengumpulkan gelar atau menghadiri konferensi tingkat tinggi, meskipun mereka mungkin juga melakukannya. Ini lebih tentang dedikasi yang tenang dan konsisten untuk pengembangan diri dan pertumbuhan pribadi. Proses pembelajaran yang tenang ini mencakup berbagai macam subjek, tidak hanya yang terkait langsung dengan bidang atau industri mereka. Mereka mungkin mempelajari filsafat, seni, sains,
teknologi, atau bidang apapun yang menarik minat mereka dan berkontribusi pada pandangan dunia dan kerangka pengambilan keputusan mereka. Proses pembelajaran dan pertumbuhan berkelanjutan yang tidak terlihat ini merupakan bagian integral dari kesuksesan mereka, seringkali memberi mereka keunggulan yang berbeda dalam usaha mereka. Meskipun mereka mungkin tidak selalu membicarakannya, tindakan, keputusan, dan pencapaian mereka selalu mencerminkan kedalaman dan keluasan pembelajaran mereka. Gaya hidup yang seimbang. Di panggung kesuksesan yang megah, tempat sorotan seringkali tertuju pada kekayaan, penghargaan, dan kemenangan profesional. Peran gaya hidup yang seimbang adalah pemain yang senyap tetapi penting. Individu yang sukses secara inheren memahami pentingnya keseimbangan. Mereka memahami bahwa meskipun pengejaran tanpa henti dan kerja keras sangat penting, jalinan kesejahteraan pribadi dijalin dengan benang-benang kesehatan fisik, ketenangan mental, hubungan yang menyehatkan, dan momen-momen kegembiraan dan relaksasi yang tak terkendali. Kalender mereka, meskipun dipenuhi dengan rapat dan tenggat waktu, juga menyediakan ruang sakral untuk berolahraga, waktu bersama keluarga, hobi, dan perawatan diri. Ini bukanlah kesenangan yang aneh, tidak. Ini adalah perencanaan strategis. Menyadari bahwa kelelahan adalah hal yang nyata dan merupakan kekuatan yang merugikan, mereka secara aktif memupuk gaya hidup yang memelihara sekaligus produktif. Mereka secara halus menciptakan ekosistem, tempat pekerjaan, dan kehidupan saling mendukung dan menyempurnakan. Kebijaksanaan di sini halus tetapi mendalam. Sukses bukan sekadar fungsi pencapaian profesional. Ini adalah usaha holistik yang dikalibrasi dengan cermat dengan nuansa hidup sepenuhnya dan hidup dengan baik. That feeling when your idea Look how cute it is! becomes your business. Optimisme yang hati-hati. Sekarang, dalam lanskap kesuksesan, optimisme yang hati-hati seperti angin sepoi-sepoi yang stabil dan tak terlihat yang menuntun kapal menuju pelabuhan. Individu yang sukses tidak hanya memakai kacamata berwarna mawar yang memproyeksikan kepositifan yang tidak berdasar. Tidak. Optimisme mereka terukur, cerdas, dan sangat strategis. Individu-individu ini menavigasi kehidupan dengan kompas realisme yang penuh harapan. Mereka memiliki kemampuan untuk melihat masa depan yang penuh dengan kemungkinan sambil tetap menyadari potensi jebakan dan tantangan yang menghadang. Perpaduan antara harapan dan kehati-hatian ini memungkinkan mereka untuk mendekati peluang dengan antusiasme dan perencanaan yang bijaksana. Misalnya, ketika membayangkan sebuah proyek baru, mereka tidak hanya akan membenamkan diri dalam kegembiraan potensinya, tetapi juga terlibat dalam penilaian risiko yang cermat dan perencanaan kontingensi. Pikiran mereka berayun dengan anggun antara visi tentang apa yang mungkin terjadi dan evaluasi pragmatis tentang bagaimana jika. Dengan cara ini, optimisme yang hati-hati bukan hanya sekadar pola pikir. Ini adalah praktik aktif, ritual senyap yang memberdayakan orang-orang sukses untuk mengejar mimpi dengan kaki mereka tertanam kuat dalam kenyataan. Jaringan strategis. Kebanyakan orang percaya bahwa jaringan berarti mengumpulkan kartu nama di acara perusahaan dan mengumpulkan koneksi LinkedIn. Namun tidak, individu yang sukses memahami bahwa jaringan bukanlah permainan angka. Ini adalah upaya strategis di mana kualitas koneksi jauh lebih penting daripada kuantitas. Dalam praktik tersembunyi ini, mereka sengaja membina hubungan dengan individu yang tidak hanya memberikan nilai tambah, tetapi juga yang memiliki sinergi dan visi bersama untuk kolaborasi dan pertumbuhan. Mereka mendekati jaringan dengan perspektif jangka panjang. Setiap koneksi dipelihara dengan perhatian, keaslian, dan rasa saling menghormati. Mereka tidak hanya mencari keuntungan langsung. Sebaliknya, mereka berinvestasi dalam hubungan ini, memahami bahwa nilai sebenarnya dari jaringan terungkap seiring waktu, seringkali dengan cara yang tidak terduga. Jaringan strategis ini tidak bersifat transaksional. Ini halus, konsisten, dan berakar pada keinginan tulus untuk membangun dan menjadi bagian dari komunitas individu yang berpikiran sama. Fokus yang tidak terbagi. Di era di mana multitasking dimuliakan, individu-individu yang sukses berenang melawan arus, mereka mengembangkan lingkungan yang kondusif untuk fokus.
Setiap elemen ruang kerja mereka, mulai dari pencahayaan hingga furnitur, sengaja dipilih untuk memfasilitasi konsentrasi dan kenyamanan. Anda tidak akan menyaksikan momen-momen fokus intens mereka, tetapi Anda pasti akan melihat hasil kerja keras mereka. Proyek-proyek yang dibuat dengan cermat, solusi-solusi inovatif, dan rekam jejak keunggulan yang konsisten. Ini bukan tentang bekerja berjam-jam, tetapi bekerja dengan cerdas dan intens dengan tujuan yang jelas dan fokus yang tajam. Mereka dapat mencapai dalam beberapa jam apa yang orang lain perlu waktu berhari-hari untuk menyelesaikannya. Mereka memahami bahwa waktu adalah sumber daya yang tidak dapat diperbarui dan karenanya setiap menit dihabiskan dengan hati-hati. Pengorbanan yang tidak terlihat. Di balik setiap kemenangan besar, ada pertemuan sosial yang terlewatkan, liburan yang dikorbankan, kerja larut malam, dan terkadang bahkan hubungan pribadi yang tegang. Perjalanan menuju kesuksesan dipenuhi dengan peluang yang disia-siakan dan kemudahan yang diabaikan. Mereka seringkali harus melepaskan kenyamanan jangka pendek untuk mendapatkan manfaat jangka panjang. Mereka mungkin mengorbankan keuntungan finansial langsung untuk berinvestasi dalam pembelajaran seumur hidup dan perolehan keterampilan, terkadang bahkan mengambil jalan memutar dalam jalur karir mereka untuk mengumpulkan pengalaman berharga. Kesuksesan seringkali menutupi kerja keras, ketekunan, dan pengorbanan pribadi dan profesional selama bertahun-tahun. Pengorbanan diam-diam mereka merupakan bukti komitmen, ketahanan, dan fokus mereka yang tak kenal lelah pada tujuan mereka. Itu adalah pengorbanan yang disadari, keseimbangan antara kehilangan dan keuntungan. Rasa syukur yang diam-diam. Kesuksesan bukan hanya tentang akumulasi kekayaan atau pengakuan. Itu terkait erat dengan rasa kepuasan. Di sudut-sudut kehidupan yang tenang, individu yang sangat sukses mempraktikkan rasa syukur, diam-diam mengakui dan menghargai apa yang mereka miliki. Mereka memahami kekuatan rasa syukur dalam mengubah pola pikir, meningkatkan kesehatan mental, dan menumbuhkan pandangan positif terhadap kehidupan. Mereka tidak menganggap remeh kesuksesan mereka. Setiap pencapaian, setiap tujuan yang tercapai dicapai dengan ucapan terima kasih yang diam-diam, mengakui dukungan, peluang, dan bahkan tantangan yang telah membentuk perjalanan mereka. Di dunia di mana rasa berhak dan ekspektasi seringkali berujung pada ketidakpuasan dan frustrasi, praktik diam untuk bersyukur merupakan jangkar yang kuat. Hal itu membuat mereka tetap berakar pada kenyataan, menghargai perjalanan mereka, dan menyadari awal mula mereka. Ritual diam ini seringkali tidak disadari, tetapi ini merupakan praktik yang konsisten di antara mereka yang tidak hanya telah meraih kesuksesan, tetapi juga benar-benar menikmati dan menghargainya. Terapkan perilaku tersembunyi ini untuk memulai perjalanan tenang Anda menuju kesuksesan. Kekuatan sejati bergerak secara diam-diam. Biarkan perilaku Anda berbicara banyak. Bermimpilah besar. Aluksa, sampai jumpa di lain waktu. Jaga dirimu.